Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel kami. Apa kabar kalian semua? Saya selalu mendoakan kalian semua selalu sehat dan tak kurang satu apapun. Tetap stay di channel ini dan nikmati video kami. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian membantu channel ini untuk berkembang dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan pula loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat membantu channel kami. Kali ini geng, saya membahas yang berbeda dari yang video-video sebelumnya. 7 tempat yang saya bahas ini dinobatkan sebagai tempat terseram yang ada di dunia. Apakah kalian berani mampir atau kalian berani mengunjunginya? Sebelum kalian memutuskan jawaban kalian, simak dulu video ini. Di dunia ini, geng, ada banyak tempat-tempat yang tak pernah terbayangkan bakal memberikan rasa ngeri. Nyatanya, tempat-tempat ini benar-benar ada di dunia nyata. Bukan hanya sekedar halusinasi atau cerita dongeng semata. Bukan juga tempat yang diduga sebagai tempat perkumpulan alien. Kebanyakan tempat-tempat ini justru terlihat sepi dan lengah. Baik geng, tanpa lama-lama kita langsung saja ke pembahasan terseram yang pertama. Helltown. Helltown adalah sebuah wilayah yang terletak di Boston Township, Summit County, Ohio, di Amerika Serikat, yang secara resmi dikenal sebagai nama Boston, Ohio. Pada tahun 1970-an, Boston Township merupakan situs yang dibeli oleh pemerintah geng dengan cara menggusur warga-warga yang ada di sana. Menggusur warga-warga yang memiliki rumah di sana. Banyak warga yang tidak setuju jika rumahnya diambil alih begitu saja. Banyak tinggalan-tinggalan tulisan, pesan yang di dinding sisa-sisa bangunan yang menyatakan kalau nasib mereka seperti di Indian pada masa lampau geng. Itu yang terusir dari tanahnya sendiri. Mereka geng menulis di dinding itu seperti meninggalkan pesan atau protes mereka terhadap pemerintah tersebut. Namun geng, mereka tak punya pilihan, tetap harus meninggalkan lokasi itu. Rumah-rumah itu dimaksudkan diratakan dengan tanah sehingga bisa dibangun sebuah taman nasional di tempat itu geng. Tak lama kemudian pemerintah meninjau lokasi untuk memperbaiki lahan agar bisa ditempati kembali. Namun geng, pemerintah dikejutkan dengan suasana yang sangat berbeda, di mana rumah-rumah dan pepohonan itu tak terlihat satupun di sana. Karena hal itu, rencana pemerintah tak terwujud. Jalan Stanford yang curam diikuti dengan jalan buntu, menebar banyak cerita mistis bagi mereka yang terjebak di sana. Kadang terlihat anggota parade yang sedang berpatroli atau terlihat seperti pasien rumah sakit jiwa yang sedang kabur. Konon ular-ular raksasa yang ukuran besar geng juga sering terlihat di sana. Hingga bahan-bahan kimia geng itu juga sering dibuang di sana. Muncul banyak rumor atau mitos seputar kekosongan lahan ini geng. Ada sebuah gereja Presbyterian yang konon dibangun oleh setan karena ada dekorasi salib terbalik. Ada pula yang mengatakan bahwa di sana terdapat bangkai bus yang diyakini berhantu. Muncul cerita baru lagi bahwa di tempat itu menjadi tempat tinggal hidup ular python raksasa yang konon bernama Peninsula Python. Tak hanya itu geng, masih banyak lagi kisah seram tentang kota itu. Namun, semua mitos itu disangkal oleh beberapa pihak. Misalnya saja sebagai dekorasi salib. Yang terbalik itu disebutkan sebagai arsitektur bangunan dan bukan dari bagian ajaran sesat. Mereka juga mengatakan bahwa bus yang diyakini berhantu itu hanyalah sebuah hunian sementara bagi keluarga yang rumahnya sedang diperbaiki. Tapi banyak pula yang tak percaya dengan hal itu, karena kejadian ini tidak biasa terjadi di sana. Ada pula yang mengatakan di kota mati itu masih merayakan Hari Python untuk menghormati leluhur ular raksasa yang diyakini hidup di hutan sana geng.
Kita lanjut ke pembahasan terseram yang kedua, yaitu kuburan Stull. Kuburan Stull adalah kota kecil di Kansas yang didirikan pada tahun 1856. Saking kecilnya kota ini hanya dihuni oleh 20 orang, geng. Kalian pikirkan kalau kota dihuni 20 orang, kalau saya mungkin lebih cocok menyebutnya kampung, geng ya. Meski kecil, kota ini sungguh terkenal dengan kisah mistis yang menyeliputinya, yaitu kisah pembunuhan seorang anak oleh ayahnya sendiri dan kisah hilangnya seorang warga yang ditemukan tergantung di pepohonan. Itu adalah pemantik awal munculnya kisah-kisah terseram di sana, geng. Konon, geng, menurut mereka di sana, kuburan Stull sebagai salah satu dari 7 pintu menuju ke neraka. Disinilah sering-sering terjadi hal-hal supranatural yang kadang tak biasa diterima oleh akal sehat manusia. Dikabarkan iblis Lucifer sering datang ke kota ini untuk ritual. Dalam literatur agama Samawi, Lucifer atau disebut Azazel merupakan iblis yang paling terkenal di dunia. Memiliki pangkat tertinggi sebagai Satan atau rajanya Raja Iblis dalam dunia iblis atau hantu perhantuan. Lucifer ini muncul di pemakaman kota pada Halloween awal musim semi. Halloween itu sendiri, geng, itu adalah salah satu perayaan yang dapat kita jumpai di salah satu negara itu pada tanggal 31 Oktober, yaitu malam hari raya semua orang kudus di Kristenan Barat. Dikabarkan di salah satu pemakaman ada gereja tanpa atap yang sebagai portal keluar masuknya ke neraka. Dan juga dipercayai pohon besar di Stull itu untuk menggantung penyihir pada waktu itu. Yang lain percaya bahwa salah satu di kuburan Stull itu terdapat kuburan anak setan dari neraka. Bagaimana, geng, menurut kalian tentang kuburan Stull? Apakah kalian sudah mempunyai jawaban? Berikan komentar Anda di bawah, geng. Kita lanjut ke yang nomor 3, The Red Gas. The Red Gas adalah rumah sakit jiwa Kirkbride Plan yang dioperasikan di Athens, Ohio dari tahun 1874 sampai 1993. Jadi dia beroperasi kurang lebih 119 tahun. The Red Gas awalnya dikenal sebagai Athens Lunatic Asylum atau The Red Gas merupakan sebuah rumah sakit jiwa yang menyimpan banyak kisah sadis dan tidak manusiawi yang mengerikan. Selama beroperasi kurang lebih 119 tahun, The Red Gas memiliki cerita-cerita atau metode-metode yang ekstrim dan sadis yang berhembus dari rumah sakit jiwa itu. Para pasien diberlakukan dengan tidak sangat manusiawi. Mereka kerap diberikan elektroshock, yakni pengobatan dengan cara menyetrum otak menggunakan listrik. Cara yang sebenarnya mengerikan karena pasien nantinya akan kehilangan sebagian daya ingat. Meski dengan itulah pasien akan tenang dan tidak lagi berteriak-teriak. Hidroterapi juga menjadi metode pengobatan yang terbilang sadis. Para pasien akan diguyur dengan air sangat lama hingga tidak menjadi agresif. Ada lagi, geng, salah satu yang dilakukan oleh dokter-dokter di Red Gas adalah lobotomi. Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan alat medis ke dalam rongga mata untuk memotong saraf di bagian depan otak. Pasien nantinya akan menjadi tenang, namun sayang efek sampingnya bisa menyebabkan kelumpuhan. Dari metode-metode pengobatan seperti itu pula, banyak pasien yang meninggal. Lebih dari itu, ternyata tak hanya pengobatan saja yang menyiksa para pasien, melainkan juga kapasitas rumah sakit The Red Gas yang makin lama makin sumpek. Media-media Amerika Serikat sempat mengkritiknya di tahun 1950-an. Rumah sakit jiwa The Red Gas sebenarnya hanya berkapasitas 500 orang. Tapi nyatanya, gengs, di sana terdapat 2000 orang. Tercatat ada lebih dari 1900 jenazah pasien yang dimakamkan di sekitar rumah sakit tersebut. Jumlah itu pun rasanya dianggap masih sedikit karena banyaknya jenazah yang dikubur dan ditumpuk begitu saja di area tersebut. Banyak pasien di sana yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dan kasus para pasien yang bunuh diri karena tidak kuat dengan kehidupan sehari-hari. Seiring berjalan waktu,
rumah sakit tersebut pun dikenal berhantu. Kisah yang paling terkenal soal tempat itu adalah kuburan seorang wanita berusia 54 tahun yang bernama Margaret Stillin di tahun 1978. Dia awalnya sedang bermain petak umpet bersama seorang perawat. Namun akhirnya dia hilang dan ditemukan kurang lebih 1 bulan kemudian. Ia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah bangsal yang tak terpakai. Ceritanya, wanita ini melepas seluruh pakaiannya, melipatnya dengan rapi dan berbaring di atas semen yang basah. Akibat panasnya sinar matahari yang menerpa tempatnya berbaring, jenazah wanita ini melekat secara permanen di lantai. Konon itu, geng, masih terlihat sampai sekarang. Kita lanjut ke pembahasan terseram yang keempat, yaitu Rumah Sakit Jiwa Bayberry. Bayberry di Philadelphia merupakan gambaran mengerikan tempat kematian dan penuh keputusasaan. Rumah sakit yang melakukan malpraktek terhadap pasien-pasiennya. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1907 dan telah menampung lebih dari 7.000 pasien dari berbagai latar belakang, mulai dari pasien gangguan mental hingga pelaku-pelaku kriminal yang sangat mengerikan. Pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan anak, dan cerita-cerita mengerikan lainnya menjadi kejahatan yang mengerikan yang dilakukan di Rumah Sakit Bayberry selama kurang lebih hampir 60 tahun. Pada akhirnya rumah sakit ini ditutup pada tahun 1988. Kejadian lainnya adalah perusahaan obat diizinkan melakukan percobaan pada manusia. Itu sangat-sangat mengerikan juga, geng. Bagaimana tidak, obat yang belum diketahui kapasitasnya atau belum diketahui ini menyembuhkan atau tidak sudah bisa langsung dites kepada manusia. Di mana otak-otak orang pada saat itu ya. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu, geng. Amin. Mereka melakukan itu karena secara mental tidak mampu dituntut secara hukum atau hanya sekedar bercerita kepada keluarganya tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit tidak akan terganggu dengan anggota keluarga yang meragukan rumah sakit tersebut. Seorang pasien yang membunuh pasien lainnya dan menyebarkan bagian tubuhnya di seluruh rumah sakit. Dari banyaknya pembunuhan yang terjadi di rumah sakit Bayberry, pembunuhan seorang pasien wanita oleh Charles Gable di tahun 1987 ini yang paling mengerikan. Gable diduga membunuh dan memutilasi pasien wanita itu. Ia kemudian menyebar potongan-potongan tubuh itu ke seluruh ruangan rumah sakit. Konon beberapa pasien mental yang tertangkap sedang bermain dengan gigi-gigi korban dan rahang bawah setelah menemukannya di tanah. Dengan kondisi yang mengerikan, rumah sakit ini akhirnya ditinggalkan pada tahun 1990. Kondisi yang tak sehat secara psikis dan lingkungan itu menjadi alasan rumah sakit ini ditutup. Bagaimana tidak, rumah sakit ini jadi tempat berkembang biak karakter-karakter manusia yang buruk yang ditampungnya. Mulai dari pengacau, pelaku pembakaran, hingga kotoran-kotoran manusia yang disebar di seluruh lorong-lorong rumah sakit tersebut. Pembahasan kelima adalah Leb Castle. Benteng Leb Castle dibangun oleh Ebanons pada akhir abad ke-15. Setelah melalui berbagai sengketa, benteng ini diambil alih pimpinannya oleh Carroll. Setelah kematian Carroll, persaingan sengit meletus yang puncaknya adalah perebutan kekuasaan oleh dua bersaudara. Salah satu kejadian seram yang terjadi di sana, geng, yaitu seorang imam dibunuh secara brutal di Leb Castle tersebut. Ia dibunuh di depan keluarganya, sehingga kapel ini dikenal sebagai kapel berdarah. Sejak itu, arwah Imam Thaddeus Carroll tidak pernah tenang dan menjadi tragedi pertama di Bloody Chapel. Arwah sang imam menghantui setiap Leb Castle untuk menuntut keadilan atas kematiannya kepada anggota klan Carroll. Pembunuhan kejam lain juga terjadi pada tahun 1500-an. Saat itu anggota klan McMahon menghadiri pesta perayaan kemenangan di Leb Castle karena telah memenangkan peperangan melawan musuh Carroll. Klan McMahon memang dikenal sebagai klan yang pandai merakit senjata. Klan McMahon disewa oleh klan Carroll
untuk membantunya melawan musuh-musuh bebuyutannya. Sebanyak 40 klan McMahon justru diracuni saat menghadiri acara pesta tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh klan Carroll untuk menghindari pembayaran atas jasa klan McMahon. Tragedi keji ini kemudian disebut sebagai yang paling kejam di Bloody Chapel. Arwah para tentara anggota klan McMahon konon menghantui tempat-tempat itu hingga kini. Pada tahun 1922 terdapat seorang pekerja di Lab Castle menemukan perangkap rahasia di balik dinding di sudut Bloody Chapel. Saat mereka menjelajah lorong gelap yang terus mengarah ke bawah, lalu menemukan puluhan kerangka manusia di atas paku kayu di sebuah ruangan yang serupa dengan penjara. Diyakini ruangan tersebut adalah penjara rahasia klan Carroll untuk membunuh musuh atau tamu yang tak diundang. Saat ini, benteng itu diselimuti kisah-kisah horor orang-orang yang pernah datang ke sana. Bau aneh, daging yang membusuk, aroma sulfur yang menyunguk, hingga paku-paku yang menjadi saksi untuk menusuk korban-korban pembunuhan sadis, seolah menjadi kisah mistis yang merangkul bangunan megah itu. Sadis of the Truth. Sadis of the Truth berada di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Jalan ini disebut seperti jalan kematian. Itu sebutan yang diberikan oleh masyarakat untuk menggambarkan betapa menyeramkannya nuansa jalan yang berlokasi sekitar 7 mil dari New Jersey. Pembunuhan-pembunuhan sadis sering terjadi di tempat itu. Kata-kata yang menggambarkan seramnya jalanan itu, geng, adalah lebih baik jalan lain dan jangan pernah melewatinya. Mulai dari perampokan yang berakhir dengan hantaman maut di kepala menggunakan besi, ada juga seorang istri yang membunuh suaminya lalu mengubur kepala dan tubuhnya terpisah antara jalan, geng. Itu hingga penembakan dan penguburan jasad Bill Cummins yang ditenggelamkan di lumpur di sekitaran daerah itu, geng. Jadi tempat itu dikenal oleh masyarakat sangat-sangat berhantu. Tak sedikit orang, geng, yang berani menguji nyali di sana. Mereka pun mengaku sering melihat makhluk-makhluk halus. Ada juga, geng, sering terjadi ban mobil kempes tanpa sebab. Versi lain, gengs, di zaman dulu di sekitar Sadis of the Truth sempat ada pemukiman. Namun wabah malaria membuat banyak warganya meninggal dunia dan banyak juga yang mengungsi ke tempat lain. Kengerian tempat itu diperkuat dengan fenomena alam yang meliputinya. Danaunya sering mengeluarkan uap misterius, seperti dramatis kemunculan hantu dan langit yang sangat terang. Padahal seharusnya tengah malam gelap gulita, aneh dan mengerikan. Hingga kini, Sadis of the Truth masuk dalam daftar tempat berhantu di negeri Paman Sam, bahkan di dunia. Lebih baik jangan melintasinya kalau tidak mau melihat yang aneh-aneh. Kita masuk, gengs, ke pembahasan yang terakhir, yaitu The Menace of Paris. Paris atau Prancis, kota ini dikenal sebagai salah satu kota paling romantis di dunia. Tapi tahukah kalian, gengs, ada rahasia tersembunyi di bawah jalanan kota ini. Sebuah tambang tak berujung dibuka di bawah jalanan Paris. Tambang ini merupakan tambang ilegal yang bertujuan untuk mengambil mineral bumi dari sedimen kota Paris. Cerita tak biasa tidak hanya berhenti sampai di situ, karena tambang ditinggalkan berantakan begitu saja dalam kondisi tidak aman. Konon, gengs, tambang itu dihuni oleh jiwa-jiwa makhluk halus yang menghantuinya. Orang-orang yang mencoba menaklukkannya justru menemui jalan buntu dan hal-hal aneh yang membuat mengurungkan niat melanjutkan petualangan ilegal itu. Ada labirin bawah tanah yang tak terbatas dan menyerap suara, sehingga mustahil berteriak minta tolong di dalamnya, gengs. Juga ribuan tulang-tulang manusia yang ditemukan dalam lorong tersebut, beserta lukisan yang aneh yang menghiasi dinding. Gelap, minimnya oksigen, ruangan yang sempit menjadi paket komplit yang membuat The Menace of Paris menjadi tempat yang mengerikan untuk dikunjungi. Itulah ketujuh tempat yang terseram. Gengs, mana menurutmu tempat yang paling terseram? Atau yang membuat bulu-bulu kudumu merinding? Atau justru, geng, kamu punya tempat yang paling menyeramkan versimu sendiri? Silahkan komen, gengs, di bawah. Siapa tahu kami bisa membahasnya dalam video selanjutnya.
Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.